Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Novitasari dengan nomor NIM C1B019106. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah perpajakan yang dibimbing oleh Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu timbulnya hutang pajak. Menurut ajaran utang pajak material, utang pajak timbul karena bunyi undang-undang saja, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia ataupun sekalipun tidak dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Asalkan dipenuhi syaratnya yang terdiri dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi, apabila suatu perbuatan, keadaan, ataupun peristiwa telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, maka sejak saat itu utang pajak timbul. Tanpa menunggu diterbitkannya surat ketetapan pajak, ajaran diterapkan pada self-assessment system menurut Mardiasmo 1997. Sedangkan menurut ajaran utang pajak formil menyatakan bahwa utang pajak itu timbul pada saat dikeluarkan surat ketetapan pajak ataupun SKP oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, sebelum adanya surat ketetapan pajak, belum ada utang pajak, walaupun syarat subjektif, objektif, dan waktu telah dipenuhi. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System menurut Mardiasmo 1997. Di Indonesia, kedua ajaran tersebut masih digunakan. Misalnya dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Bea Materai masih menerapkan ajaran utang pajak material. Sedangkan untuk pajak bumi dan bangunan berlaku ajaran utang pajak formil. Sistem self-assessment yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan erat hubungannya dengan ajaran utang pajak material, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem self-assessment mendukung ajaran utang pajak material. Kemudian ada penagihan pajak dengan surat paksa. Menurut Rohmat Sumintro, penagihan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Pajak khususnya mengenai pembayaran pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Selanjutnya, biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jenis penilai, dan lain-lain. Sehubung dengan penagihan pajak, surat paksa adalah surat perintah yang membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak dan memiliki kekuatan eksekutorial. Surat paksa sekurang-kurangnya harus meliputi yang pertama nama wajib pajak, yang kedua dasar penagihan, yang ketiga besarnya hutang pajak, dan yang terakhir perintah untuk pembayar. Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran ataupun surat peringatan. Kemudian terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan seketika ataupun sekaligus tanpa menunggu jatuhnya tempo. Penagihan seketika dan sekaligus ini dilakukan apabila wajib pajak diperkirakan atau berindikasi akan pergi dari Indonesia atau suatu badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Selanjutnya yaitu ada hapusnya hutang pajak. Pembayaran hutang pajak akan hapus apabila wajib pajak telah membayar hutang pajaknya. Dalam pembayaran pajak harus dilakukan dalam bentuk penyetoran uang ke tempat-tempat yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan bukan dalam bentuk barang. Yang kedua yaitu kompensasi ataupun restitusi hutang pajak. Dapat hapus apabila telah dilakukan kompensasi pembayaran antara kelebihan pembayaran pajak tahun sebelumnya dengan hutang pajak. Yang ketiga yaitu daluarsa hutang. Hutang pajak akan dihapus apabila telah habis masa penagihannya atau 10 tahun setelah SKPKB terbit. Yang keempat, pembebasan dan penghapusan wajib pajak yang menunggak pajak setelah dilakukan penelitian telah meninggal ataupun pailit dan tidak memiliki ahli waris dapat diusulkan untuk dihapusnya hutang pajak, atau yang bersangkutan mengajukan keberatan pajak ke Mahkamah Pengadilan Pajak
tentang besarnya pajak terhutang yang harus dibayarkan. Yang kelima yaitu penundaan penagihan. Setelah diterbitkan surat keputusan penundaan penagihan, berarti berakhirlah utang pajak meskipun sementara waktu. Yang keenam yaitu pengecualian. Di sini karena undang-undang sejak semula sudah mengecualikan baik yang berkaitan dengan subjek maupun objek pajak. Subjek pajak yaitu PPh yang dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, seperti Badan Perwakilan Negara Asing, pejabat negara asing ataupun organisasi internasional, pejabat perwakilan organisasi internasional. Sedangkan objek pajak PPh yang dikecualikan yaitu bantuan atau sumbangan, hadiah warisan, dan lain-lain. Karena dikecualikan tersebut berarti berakhirnya utang pajak karena pengecualian. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.